buat arak-arakan. Ini hasil tani sendiri atau? Iya, hasil tani sendiri. Yang antara. Oh. Kalau di ada air ini Jangan bu, si berusak di bejat. Itu nih apa? Untuk warga semua? Wah. Kepada tutunggulan kita para ibu-ibu ya. Desa Wada, Desa Purwabakti. Tradisi Serentahun di Kampung Cisalada. Wah, macet. Ya, Kampung Cisalada. Biasa nama baik kah oke sudah dengan Jepang apa siapa bang yang dibungkus pakai rumput laut? Onigiri. Gila ini mah. Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan semua. Allahumma ahrizna min dhulumatil fahmi. Sabtu 5 Juli 2025. Hujan baru saja reda. Warga Kampung Cisalada, Desa Purwabakti bersiap untuk mendekorasi dongdang dengan berbagai sayur mayur hasil bumi Kampung Cisalada. Buat bikin ini apa namanya? Dongdang. Iya, hasil tani sendiri. Petik langsung dari kebun. Dan dengan acara tani ini semakin dikenal ya, Pak? Iya, semakin dikenal wisata kampung budaya Kampung Cisalada. Yang antara. Semua dilakukan bergotong royong. Kalau istilah Sundanya sabilulungan. Iya, dongdang. Dongdang ini dongdang. Dongdang adalah alat pikul seperti tempat tidur persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dongdang atau dondang harus selalu digotong karena bertali atau bertangkai. Waktu digotong selalu berayun sehingga disebut dongdang. Isian dari dongdang ini bermacam-macam, mulai dari sayuran, buah, kue, asinan, semua dari hasil bumi milik warga Kampung Cisalada, Desa Purwabakti. Dan besok, semua dongdang dari satu dusun yang berjumlah 2 RW dan 8 RT ini dikumpulkan di saung budaya untuk diperebutkan.
Dan di saung budaya milik kampung Cisalada ini tidak berhentinya masak ya. Semua bahan makanannya juga dari warga. Ayam, rebung, segala jenis lalapan, semua dari warga. Itu warga semua. Wah. Terus ayamnya dari beli atau dari warga juga? Dari warga juga ayamnya. Dan yang makan di sini bisa siapa aja ya. Nggak hanya untuk warga di sini, dari tamu atau pengunjung dari luar desa, sampai aparatur desa, semua bisa makan di sini. Gratis teman, asik ya, hehe. Di sini juga menjual dagangan milik warga. Ada beras, gula kaung, kerajinan, sampai kopi. Saran aku, teman harus mencobanya langsung semua yang dijual di sini. Karena jujur, beras di sini enak, gula kaungnya padat, dan kopinya juara deh. Karena biji kopi di sini dipanen 1 tahun sekali dan hanya memakai pupuk organik. Kebayangkan sensasinya. Harusnya malam ini ada pawai obor. Tapi karena sejak sore hujan tidak kunjung berhenti, warga yang ikut tidak terlalu banyak. Aku sempat ngobrol sebentar dengan Abah Anan. Beliau adalah sesepuh di kampung Cisalada. Kenapa namanya Cisalada? Karena dulunya banyak tumbuh tanaman selada air atau jukut. Dan dulu hanya ada 3 kepala keluarga di sini. Salah satunya Abah Anan. Nggak kebayang ya, dulu pasti masih hutan banget. Urusan Belanda kayaknya. Kalau ada mau panen gitu, yang dulu itu dikontrol heula gitu. Karena bayarnya berapa gitu. Bayar sewanya gitu. Sebelum dikelasir gitu. Kan udah merdeka gitu. Tahun 60. Dua kalau nggak salah gitu, tahun 62 dikelasir gitu. Abah sok ngopi tak? Sok. Kalau masih ngopi. Tapi jarangan. Oh jarang. Kalau bapak kita ngopi secara biasa, cara ngukur sehat, gitu ngerokok. Uangnya itu dari mana gitu. Bapak itu nggak bisa cari uang, bisa terakun. Gitu. Kalau sekarang udah 2 tahun. Ini saya rumah tangga itu berpisah gitu. Keadaan gitu sakit. Kalau dipaksakan itu keberatan. Gitu. Jadi nggak bisa mencari masih nafkah gitu. Lebih baik ya gitu, pisah dulu gitu. Berarti lebih bisa dulu, ntar bisa disambung lagi ya bagaimana? Kalau sehat sih biar disambung aja. Karena istri itu nggak mau dipisah kan, saya itu keberatan gitu. Kan cuma enak nuturkan anak gitu. Abah gaduh putra seberaha. Kan? Abah gaduh putra seberaha. Ada putra bapak kita genep. Genep. Ya. Di Bogor 3, di sini 3. Aduh, adil nih banyak.
Serentahun, yang berarti upacara adat tahunan masyarakat Sunda, sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi. Upacara ini dirayakan dengan berbagai ritual, kesenian, dan hiburan, serta menjadi ajang silaturahmi antar warga. Warga udah mulai berdatangan nih. Semua panitia acara, sesepuh, kepala dusun bersiap menyambut arak-arakan dongdang. Arek-arek di lebak ke lamangan cari supaya Kopinya aman. Aman. pan aya dalapan ya kita parapan jelemak. Ibu kesini sama siapa? Sama keluarga. Mana keluarganya? Ini adalah keluarga khususnya dari Kampung Cicadas arah ke daerah Cisalada. Kesini untuk apa? Tujuannya untuk memeriahkan Serentahun. Tiap tahun datang Bu acara Serentahun? Hadir alhamdulillah. Kebetulan saya dari Kampung Ranca Bungur, Desa Cimulang, mewakili dari Kabupaten Bogor melalui Yayasan Penak Foundation. Saya mengikuti istilahnya acara Serentahun yang digelar Kecamatan Pamijahan, Kampung Cisalada, Desa Purwabakti. Ingin tahu acara-acara di sini kegiatannya apa untuk menjadi inovasi atau bahan edukasi di wilayah kami. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini menjadi bahan atau motivasi yang insya Allah akan kita edukasikan di wilayah tersendiri. Warga dari 2 RW, 8 RT, Desa Purwabakti, dan wisatawan semua ikut arak-arakan dongdang. Di Kampung Cisalada, Desa Purwabakti, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Bogor Barat ya. Jadi di sini acara tahunan yang digelar 1 tahun sekali selama 2 hari dari tanggal 5 sampai tanggal 6 Juli. Dan acara ini untuk umum ya, nggak cuma untuk warga Kampung Cisalada Desa Purwabakti aja, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia dan luar negeri. Jadi kalau misal mau memeriahkan, silakan datang aja ke Kampung Cisalada. Kalau tahun baru Islam itu, kalau bulan Islam itu 10 Muharram ya. 10 Muharram. Tuh lihat, macet. Kang. Nah ini ketua penyelenggaranya, Pak Darwis, Kang Roza.
Alhamdulillah kita acara Serent tahun 2025 berjalan sukses. Amin. Nah itu tadi Ketua Pok Darwisnya, Kang Roza. Ini tuh masih banyak warga tuh. Pak dari mana Pak? Pak, punten dari mana? Dari sini. Dari. Maksudnya masih Desa Purwobakti? Masih Desa Purwobakti. Oke, kesini sama keluarga? Sendiri. Sendiri? Ya. Setiap tahun Pak sini? Setiap tahun. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak? Iya. Oke. Nah itu tadi warga. Jadi emang hampir setiap tahun warga selalu datang ke sini untuk memeriahkan acara Serent tahun. Jadi tahun depan teman-teman harus sini. Tuh seru banget. Wah macet. Masih ayah. Halo Om, lanjut Om. Lanjut. Di acara ritual Uki Azapat dua kata wabarakatuh. Ini momen yang sangat sakral untuk warga dan siapapun yang hadir. Wangi parantos tina akidah urang nyaeta ku Habib. Waalaikumsalam. Hatur selah, hatur sembah, hatur bakti, kun kanu agungnya paralun, nada agungnya paralun, nada jembar panghampura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah Yaqub ya ma'asyura'a wa ya ghafirata bi Daud ya ma'asyura'a wa ya kasifatur Ayyub ya ma'asyura'a wa ya sami'atawati Musa. Semua membaur, tumpah ruah memeriahkan acara Serent tahun. Karena bukan hanya memperebutkan hasil bumi, tapi juga mengharapkan keberkahan. Semoga tradisi budaya seperti ini bisa terus dilestarikan. Bukan hanya di Kampung Cisalada, Desa Purwobakti saja, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Keperakosan dan sisma kawarga rusun biru yang boleh silakan yang banyak Makura ya mangga Tosef. Alhamdulillah itu Tosef. Alhamdulillah. Sok segera dipersiapkan anu bade tutunggulan kita para ibu-ibu ya tah yang kolot-kolot orang ya nya awasnya tartibkeun lah. Ini dari Terangi 9 Kabupaten Bogor. Awas kabar. Mudah-mudahan berkah untuk Cisalada Desa Purwobakti. Nuhun. Mangga mau pada nabu tunggu.
karena pada nyawer mangga kantos dia tak kapungkurnya sejarahnya tutunggulan teh orang tua orang gitu nya kapungkur masa ada kupang kiringan seperti ayeuna modernnya di pare tadi terus kasupan orang diterangkeun gitunya di pare nuki kaja di beas ka bisa disanggut teh ku aya nalisung kapungkur matanya biasa nama baik ka oke sudah tentunya tapi aya ikutan. Setelah acara Serent Tahun, hiburan masih terus berjalan. Dangdut, sinden, jaipong, sampai larut malam. Pagi harinya, aku dengan Kang Agung dari Pesona Alam Pakidulan melihat-lihat suasana pagi di Kampung Cisalada. Di sini tanaman pohon-pohon yang biasa menjadi lalapan tumbuh liar di pinggir jalan. Di sini damai, slow living, nggak dikejar-kejar waktu, nggak diburu-buru, harus ini itu. Kayaknya ini kehidupan yang aku mau deh. Bentar Ibu. Mari Ibu. Jadi di Kampung Cisalada ini walaupun sudah jadi kampung budaya, tapi di sini itu nggak ada homestay, nggak ada penginapan. Ada sih penginapan beberapa. Kalau teman mau kesini, ya bisa bermalam di rumah-rumah warga. Kayak aku, ini kedua kalinya aku datang ke sini dan ini kedua kalinya aku nginep di rumah warga. Pertama di rumah kepala dusun, kedua di rumah Kang Maman. Jujur, aku betah di sini. Warganya ramah, desanya indah, banyak yang bisa dilakukan di sini. Mau hiking, mancing, ngopi di pinggir sawah, atau sekedar lepas penat. Jadi kita mau ngelewat dulu di persawahannya Pak RT Adam. Teman, kita mau ngeliwat sama Kang Maman dan Kang Agung dari Pesona Alam Pakidulan. Nah, buat terang guys, di sawah siapa Pak?
Kak Angkang. Bapak RT. Bapak RT Adam. Nanti kita lihat Pak RT Adam. Trans. Let's go. Kata Kang Maman, sebelum pulang harus ngelewat dulu. Wajib itu. Hehe. Gimana? Oh, hati nih. Waduh. Wih. Gimana? Botram adalah tradisi makan bersama khas masyarakat Sunda yang menekankan kebersamaan dan gotong royong. Ini asik banget sih. Sepanjang jalan selalu lewatin ladang popohan. Wah, ini kita memasuki ladang popohan. Ini banyak banget tuh. Cakep banget tuh. Mantap. Sawah. Ini Kang, ini. Baru dibilang saya kok kerosok. Ambil ya. Kalau daun poh-pohan itu dia di tempat-tempat yang lembab, terus yang dialiri air. Wangi. Segar. Kalah daun mint. Pak RT Adam. Ini kita mau nemenin Pak RT ngopi di sini. Biar bisa sumringah lagi kita. Capek. Ada sabulanan panen lagi? Ada. Bulanan ya? Nah, ini ladangnya Pak RT nih. Pak RT, kita kesini demi Pak RT, Pak RT. Pak RT terharu tuh. Iya ini. Berarti kalau di sini mah padinya bukan buat dijual ya Pak RT? Buat dikonsumsi? Definisi sultan ini mah. Mau makan tinggal ke ladang. Itu ada tuh pohonnya. Pohon teh gunung. Nih, teh hutan. Kalau teh hutan itu tinggi-tinggi dia. 3 meteran lah. Harus bisa ngolahnya ya. Iya. Kalau enggak rasanya sepet. Nah, terus kalau habis minum bisa leneng. Sehari-hari itu ya warga di desa Purwabakti Kampung Cisalada ini menggarap pertanian sawah. Nah kayak sekarang nih udah deket-deket masa panen. Jadi padi itu harus dijaga biar nggak dimakanin sama burung-burung kecil. Api sudah menyala, teman. Di Kampung Cisalada ini nggak ada homestay. Mungkin ada tapi beberapa, nggak banyak. Jadi kalau teman ingin menginap bermalam, teman bisa di rumah warga. Karena warga di sini sangat ramah, baik. Saat kita datang pasti ditanya mau kemana, terus bertemu siapa. Nah, nanti ujung-ujungnya pasti bakal disuruh tidur di rumahnya. Jadi Kang Adam ini kepala RT 03 RW 06 Kampung Cisalada.
Jadi sawah Pak RT ini mau panen, harus dijaga biar nggak dimakan burung. Seperti itu kan, luar biasa bukan? Ngambil ala Thailand ini. Ngaliwet dalam bahasa Sunda berarti memasak nasi liwet dan makan bersama dalam satu wadah. Biasanya di atas daun pisang dengan tujuan mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan. Tapi langsung jadi. Ini bukan mie ya teman. Ini itu obat tidur. Obat tidur. Obat tidur mujarab ini. Udah kelar udah. Nih kalau orang bilang nih udah selesai perkara udah. Thailand. Sambal ala Thailand. Nanti ngopi dulu. Ngopi dulu. Kalau nggak ngopi apa Kang? Udah kerasa leneng. Leneng udah kerasa leneng. Ya ingin ikutan ke sini dah. Nah, boleh kawan-kawan ikutan ke sini. Daripada kita di rumah celantang-celantang mikirin apa-apaan gak jelas. Kita mending ke sini nih. Sama Kang Agung. Siap Kang. Sama Bang Ape. Wah, orangnya kocak-kocak banget. Tapi kalau nggak ngopi Kang. Aduh, kalau nggak ngopi leneng udah, leneng. Nggak cukup kalau nggak ada lalap popohan ya. Jadi kalau mau popohan tinggal metik. Tah, tah. Popohan. Kang Maman dan Pak RT Adam adalah bukti keramahan Kampung Cisalada, Desa Purwabakti, di mana aku dan Kang Agung benar-benar bukan dianggap orang lain, tapi sudah seperti saudara. Selama 3 hari ini, Kang Maman dan keluarga benar-benar tulus dan ikhlas menjamu kami. Dan Pak RT Adam yang selalu datang saat malam hari, untuk sekedar ngobrol, ngopi, bercanda, apapun kami bahas. Sehat-sehat selalu Kang Maman dan Pak RT, juga keluarga. Di perjalanan pulang dari sawah, Kang Maman mengajak kami untuk melihat mata air dan tempat penampungan air di Kampung Cisalada. Tempat ini adalah sumber air saat Kampung Cisalada dilanda kemarau. Siang-siang berendam di mata air. Lagi asik menikmati air, Kang Maman pulang mengambil alat pancing. Ternyata di aliran air ini ada ikannya. Tadi saya lihat kan jalan dari sana tuh. Itu nggak bakal lepas ah. Kalau kata Kang Maman, nama ikan ini arelot atau sili. Dapat 3. Buat digoreng pakai timoli. Nggak terasa udah 3 hari aku di sini, dan ini hari terakhir. Jika teman ingin datang ke sini, silakan kontak Kang Roza. Beliau adalah Ketua Pok Darwis di Kampung Cisalada, Desa Purwabakti. Nanti teman akan diajak berkeliling ke tempat-tempat keren yang menjadi destinasi wisata di desa ini. Dan jika teman ingin menginap,
merasakan kehidupan pedesaan, teman bisa nih menghubungi Kang Maman. Semua warga di sini akan dengan senang hati menerima kunjungan dari teman semua. Kalau teman ingin menginap di homestay, di sini juga ada. Seperti di Warung Bu Yati, di Galeri Ngopepang milik Bapak Uning. Untuk lebih jelasnya, semua nomor aku tuliskan di deskripsi ya. Nanti teman bisa tanya-tanya langsung. Mari hidupkan kembali pariwisata daerah dan UMKM. Jaga desa kita agar selalu asri, indah, dan aman. Dari itu pasti desa kita akan terus dikunjungi oleh wisatawan. Untuk semua pihak, kami sangat berterima kasih karena sudah diterima dengan baik. Semoga Kampung Cisalada, Desa Purwabakti selalu diberikan kelimpahan, rizki, dan keberkahan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Jangan lupa teman untuk selalu mendukung channel aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan tayangan bermanfaat, informatif, dan mengedukasi. Ekspedisi Tanah Samudra, perjalanan besar untuk bangsa besar. Aku Ave, ciao.